Hai guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Tazia Zahara di TZ Official. Oke, kali ini aku akan mempresentasikan tugas ujian akhir dari mata kuliah kreativitas dan inovasi dengan dosen pengampu Pak Esaka. Jadi nanti video selanjutnya kalian jangan skip karena aku akan mempresentasikan hasil PBL, Project Basic Learning, dampingan ke warung sembako. Jadi kayak kita tuh ngasih ide loh ke warung sembako. Nah, jadi kalian tahu nanti warung sembakonya di mana. Kok bisa sih ngasih inovasi kayak gitu ke warung gitu. Nanti kalian akan ngerti sendiri. Karena aku mau jelasin dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian skip nanti kalian bakal pusing gitu. Jadi kalian harus lihat videonya, jangan di skip, oke? Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke PowerPoint-nya. PowerPoint langsung kita akan membahas hasil dari pendampingan Project Basic Learning dari kelompok 4, tapi saya sendiri yang akan mempresentasikan kali ini. Karena untuk tugas UAS dari kreativitas dan inovasi. Langsung masuk aja. Sama tadi di awal udah dijelasin saya Tazia Zahara yang akan mempresentasikan hasilnya. Agak nyantai aja ya. Nah, ini warungnya. Saya dan kelompok saya itu memilih untuk menganalisis warungnya Mama Dwi. Nah, warung Mama Dwi itu di sini ada gambarnya ya warungnya. Nah, ini yang ada di dalam gambar ini Ibu Sainah, pemilik dari warung Mama Dwi, yang biasa disebut sama orang sekitar situ warung Mama Dwi gitu. Jadi kita sebutnya ya warung Mama Dwi. Lokasinya itu ada di Kampung Panda Batu Ceper. Jadi daerah Kebon Besar mungkin ya. Kalau orang Batu Ceper asli mungkin tahu di mana. Di daerah Kebon Besar Batu Ceper. Nah, terus habis itu kenapa milihnya warung gitu? Pasti kalian berpikir seperti itu, kayak kenapa warung? Kenapa enggak yang lain gitu, yang lebih gampang? Contohnya kayak tukang nasi goreng, kan kalian bisa ngidein, misalnya kalau dia belum ada nasi goreng petek, kalian idein nasi goreng petek misalnya. Nah, itu terlalu mudah, bukannya sombong, bukan. Tapi kayak kita tuh kelompok saya khususnya, kelompok aku khususnya, pengen nyarinya tuh yang bener-bener menantang. Karena emang tantangan banget gak sih kalau misalnya kita berhasil ngasih inovasi gitu ke sebuah UMKM. Nah, akhirnya kita mutusin untuk kayak warung sembako aja, walaupun warung sembako sebenarnya terlalu biasa, tapi kalau kita bisa ngasih sesuatu yang beda ke warung sembako ini, wah hasilnya pun akan pasti bagus. Kita langsung masuk aja ke warungnya Ibu Sainah ini gambarannya. Dulu warung Ibu Sainah nggak seperti ini. Warung Ibu Sainah dulu belum sebagus ini lah intinya. Karena dia berkembang dan terus maju, akhirnya direnov sampai seperti ini. Jadi Ibu Sainah ini memiliki 3 putri. Nah, terus habis itu putri yang pertama itu udah nikah, terus putri yang kedua udah kerja, putri yang ketiga itu masih SMP. Dia juga memiliki suami namanya Bapak Kibol. Ibu Sainah dan Bapak Kibol ini udah terkenal di kampung itu. Jadi kayak siapa sih yang nggak kenal mereka gitu. Kayak udah tau lah, warungnya pun udah terkenal tanpa harus dipromosiin sebenarnya. Jadi warungnya ini berdiri pada tahun 2015 awal. Awalnya itu Ibu Sainah ini nggak langsung jualan kayak sembako, mie, telur, dan yang lain-lain gitu. Awalnya itu mereka cuma jual bakar-bakaran, pulsa, sama es santai jus gitu. Nah, terus habis itu seiring berjalannya waktu sampai di tahun 2017 baru mulai masuk kayak Indomie, telur, dan yang lain-lain gitu. Barulah masuk itu. Setelah itu mulai berkembang sedikit-sedikit, walaupun ada aja hambatannya karena namanya juga usaha. Kita lanjut ya. Ini latar belakang warung Mama Dwi. Sekarang kita lanjut ke tantangan mengimplementasikan inovasi. Nah, jadi kayak emang kelompok kalian ngasih apa untuk warung Mama Dwi? Kita itu membuat sesuatu yang berbeda. Kita membuat suatu paket sembako yang lebih murah. Jadi kayak sebenarnya sembako itu kan orang ya kalau misalnya di Alfa pun kayak ngelihat Indomie misalnya beli
beli sepaket lebih murah gitu. Nah, kita pun melakukan hal yang sama kalau punya duit. Lebih tepatnya sih kayak bukan cuma Indomie aja, ada minyak, terus ada teh, ada wafer, ada saus, ada kecap. Nah, kita jadiin satu dengan nama paket sembako kasih sayang. Dari yang tadinya harganya 75.000, kita murahin. Intinya kita udah susun sedemikian rupa lah sama Ibu Saina bareng-bareng, tetap dapat untung. Tapi intinya kita berhasil menarik pelanggan dengan harga 58.000 aja. Nah, selain membuat paket sembako kasih sayang ini, kita juga ngasih ide untuk mendaftarkan warungnya Mama Dwi ini ke platform GoShop yang didukung oleh Gojek. Jadi kayak bergerak di bidang online, karena warungnya Mama Dwi ini belum pernah bergerak di bidang online sama sekali. Jadi kita niat untuk membantunya ke bidang online juga. Gitu. Kenapa harus paket sembako kasih sayang? Karena aku tuh mikirnya kayak kalau paket sembako kasih sayang itu kayak beli sembako, kau bisa nunjukin ke orang yang kalian sayang gitu. Mikirnya waktu itu kayak gitu. Jadi jelas beda paket sembako kasih sayang aja gitu. Nah, merumuskan strategi inovasi yang udah kita kasih. Kan sekarang tuh kalau selama PPKM atau PSBB, pemerintah itu kan kalau bisa menganjurkan kita untuk jangan keluar rumah kan. Kecuali emang darurat gitu. Orang-orang tuh pasti kemana-mana aja pasti dia pakai Gojek, pergi kemana pakai Gojek, pasti kayak serba online lah apa-apa. Nah akhirnya makanya kita memutuskan untuk ya udah kita daftarin aja GoShop gitu lewat Gojek. Kenapa? Karena ya cuma itu yang bisa mempermudah orang-orang bisa tetap belanja di warungnya Mama Dwi, tahu warungnya Mama Dwi, tapi nggak susah gitu. Jadi dia tetap bisa belanja online lewat aplikasi GoShop ini. Nah, selain itu kita juga bergerak di sosial media, salah satunya WhatsApp dan Facebook juga jalan. Jadi kita sempat ngebuat brosur warung Mama Dwi gitu. Kita kasih kayak, Bu, udah Ibu bantu promosi aja nih, kita bikinin brosur. Nah, Ibu share di kontak WhatsApp Ibu, share di kontak teman-teman Ibu, terus habis itu share di Facebook biar orang-orang kalau misalnya beli bisa langsung ke Ibu, bisa langsung di WhatsApp, bisa langsung juga lewat aplikasi Gojek. Intinya mempermudah lewat sosial media juga. Itu strategi inovasinya ya. Nah, sebenarnya sebelum kita lanjut ya ke langkah-langkah yang bisa dilakukan, sebenarnya itu agak susah ya awalnya. Kenapa? Karena sedikit cerita. Karena warungnya Mama Dwi itu sebenarnya udah berkembang gitu. Kita agak susah. Kayak kita kan pengennya lebih maju lagi dengan ide kita gitu. Jadi pas kita tanya kayak hambatannya apa aja. Nah, Mamanya Dwi itu atau Ibu Saina dia coba bilang kayak sebenarnya nggak ada hambatan yang spesifik sih. Terus kita bilang kayak terus COVID itu sebenarnya mempengaruhi atau enggak? Mempengaruhi omset Ibu atau enggak? Ya mempengaruhi tapi tidak begitu besar. Terus dijawablah hambatannya apa? Nah ternyata ada warung sembako yang sama juga di tetangganya Mama Dwi. Cuma ke jarak sedikit aja, ke jarak gang dikit itu warungnya berada di sebelahnya. Walaupun warung Mama Dwi duluan yang berdiri, tapi dia kayak ngikut-ngikutin gitu lah tetangganya. Fighting kayak gitu ya. Nah terus habis itu ya udah singkat cerita sempet turun gitu. Tapi itu nggak sama sekali mengurangi omsetnya. Kenapa? Karena warung yang di sebelah itu emang agak kurang sociable gitu lah ke orang-orang. Nah sedangkan warungnya Mama Dwi ini, Ibu Saina ini punya daya tarik sendiri ke pelanggan gitu, ke pembeli. Sampai akhirnya tuh pembeli ngerasa kayak nyaman aja. Kadang mereka beli es, akhirnya anak-anak nongkrong gitu. Kayak ibu-ibu beli apa, nongkrong dulu ngobrol di warungnya. Nah terus habis itu kayak kalau misalnya Mama Dwi sibuk pun kayak beli ini, oh ya udah beli ambil aja sendiri, duitnya taruh. Sepercaya itu sama pembeli, jadi sociable itu sama pembeli. Nah mungkin itu pembeli ngerasa kayak dihargain gitu. Jadi nggak sama sekali ngerasa hambatan yang paling besar itu adalah saingan tetangganya. Terus kita tanya lagi, terus hambatan selanjutnya lagi apa? Nggak ada sih, cuma itu aja gitu. Akhirnya juga sempat bingung kayak wah iya nih kita mau ngasih apa gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk kayak ya udah kita nggak bisa bantu yang banyak, tapi kita bisa ngasih inovasi. Semoga ini bisa membuat
jauh lebih baik warungnya Mama Dwi ini berkembang. Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan inovasi, yang pertama adalah memberikan harga terbaik. Sudah dibilang ya, harga terbaik itu sebenarnya kalau dihitung-hitung itu sebenarnya normalnya 75.000, yang isinya ada Indomie, saus, kecap, kopi, minyak, dan biskuit Malkis. Nah, itu dihitung 75.000, tapi kita udah hitung-hitung balik bareng sama Ibu Saina, jadi special price-nya itu 58.000. Nah, habis itu setiap kali orang beli, dia bakalan ngedapetin kartu thanks card dari kita kelompok kita atau dari warung Mama Dwi. Memberikan layanan terbaik. Nah, balik lagi kita mundur lagi dikit yang tadi aku bahas. Nah, Mama Dwi itu selalu memberikan pelayanan terbaik ke pelanggannya, jadi pelanggan itu pasti pada senang balik lagi gitu, balik lagi. Terus selanjutnya ada melakukan promosi melalui online yang tadi, balik lagi, mundur lagi yang tadi aku udah bahas. Jadi melakukan promosi online kayak di lewat WhatsApp-nya Mama Dwi, lewat WhatsApp-nya anak-anaknya Mama Dwi, intinya melakukanlah promosi. Terus habis itu menggunakan layanan GoShop. Kita akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan warungnya Mama Dwi ke layanan GoShop yang didukung oleh Gojek. Respon UMKM, sorry. Nah, ini ada Mamanya Dwi di sini. Kenapa kita cuma bertiga? Karena dua teman kita lagi ada halangan, jadi dia emang gak bisa hadir. Awalnya kita mikirnya kayak responnya itu kayak takutnya kayak emang udah agak seuzon duluan sih kayak takut itu mikirnya takutnya emang gak suka diwawancara atau apa. Ternyata dia malah cerita kayak dari awal tuh kita gak semudah ini, dari awal tuh kita gak gini gitu. Emang sehambal itu ternyata Ibu Saina. Jadi kita pun senang setiap kali kita melakukan pendampingan kayak gimana Bu, hambatannya apa, yang beli apa aja, siapa aja gitu, senang gitu. Nah, ini ada sesi dokumentasi sambil aku jelasin ya. Nah, pada tanggal 6 Agustus kita melakukan dokumentasi dan pendampingan. Sebelumnya kita udah melakukan pendampingan juga, cuma emang belum laku waktu itu. Nah, kita datang ke sana, terus habis itu, kenapa kita datang ke sana? Karena kita membuat 6 paket. Yang satu itu beli online lewat GoShop, yang sisanya 5 itu dia beli lewat offline. Nah, ini gambarannya, kayak paket sembakonya. Paket sembako yang isinya ada Indomie, saus, kecap, teh sariwangi, kopi hitam, minyak goreng, dan jajanan ringan. Lanjut. Nah, ini proses kita ngebungkus, ngebantuin buat 6 paket itu. Nah, ini ada cerita lucu sih. Jadi kalau nggak salah kita udah nge-pick up Gojeknya, maksudnya kayak manggil Gojeknya itu dari maghrib, dari jam 6. Akhirnya jam 6:30 datang lah Gojek ini. Nah, pasti datang Gojek ini, dia itu mau nganter ke daerah Poris, kebetulan itu teman Mama Dwi gitu. Dia mau datang ngambil ke warung tapi nggak bisa, jadinya lewat GoShop. Kebetulan emang GoShop kita kan masih sepi kan, belum ada pelanggan, jadi ya udah lewat GoShop. Nah, terus datanglah, kita sempet bingung kayak pas datang, ya kan kita mesennya Gojek, kenapa Grab yang datang gitu, kita tanya lah, itu bener, saya agak lupa yang namanya siapa nama drivernya. Iya bener, saya dari GoShop Gojek. Kita tanya kan, kenapa pakai jaket sama helm Grab? Iya, saya masang 2. Kalau pagi saya Gojek, kalau malam saya Grab. Nah, tapi saya tiba-tiba pengen ke Gojek. Nah, untuk saya ganti jaket dan helm lagi ribet. Akhirnya udah saya pakai Grab aja. Akhirnya jam setengah 7 diantarlah paketnya ke daerah Poris. Nah, ini ada pembeli offline-nya. Pembeli offline itu salah satunya Ibu Sri, tetangganya dari Ibu Saina, tetangganya, tapi aku juga kurang tahu di mana rumah. Tapi intinya itu tetangganya. Sisanya kita nggak ada dokumentasi karena kita tinggal. Jadi ya udah yang ada yang bisa didokumentasi kita dokumentasiin. Ini prosesnya juga nih. Untuk yang terakhir ya, ini foto pendampingan. Nah, ini ada yang di bagian kanan ini ada aku lagi megang
HP. Itu sebenarnya lagi video callan sama salah satu anggota kita yang nggak bisa hadir, tapi dia tuh selalu terlibat kayak ngerjain laporan pun dia ngebantuin kayak ngidein kayak kita ini aja tetap gitu. Jadi akhirnya kita memutusin untuk oh ya video call aja, yang penting kita ada foto bersamanya gitu. Sorry. Nah terus kita juga berterima kasih banyak ke namanya Dwi yang udah nerima ide inovasi kita untuk warungnya. Semoga warungnya lebih maju lagi dengan inovasi yang kita berikan. Nah, terima kasih untuk semua yang telah terlibat dari mulai warung Mama Dwi, teman-teman kelompok yang udah hadir, yang mau mendampingi terus, yang bekerja sama untuk kerjaan laporan, kerja sama untuk beli ini itu. Terima kasih banyak intinya. Lalu ada quotes dari aku. Lakukan apa yang menurut orang lain pikir kamu tidak dapat. Sekian presentasi hasil pendampingan PBL Warung Mamanya Dwi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke. Tadi kan udah dijelasin di videonya. Nah, aku mau berterima kasih sekali lagi untuk Warung Mama Dwi yang udah mau direpotin sama kelompok saya. Terima kasih untuk teman-teman kelompok saya juga yang mau hadir walaupun pulang kerja capek tetap mau ke Batu Ceper jauh-jauh untuk kerjaan ini, melakukan pendampingan ke warung gitu. Aku berterima kasih banget kepada kalian. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mungkin itu aja ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk bantu subscribe YouTube channel ini, oke? Apalagi ya, kayaknya nggak ada lagi sih. Oke gitu, bye, see you next video.